Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radian Wismoko, dari Rekayasa Perancangan Mekanik Angkatan 2025. Di sini kita melanjutkan video yang kemarin, pemrograman komputer, tapi sekarang dengan tema perulangan loop for wheel. Oke, next langsung. Ini kenalan for wheel dan repeat until. For wheel dan repeat until adalah struktur perulangan dalam pemrograman yang digunakan untuk mengulang blok kode. Perbedaan utama ketiganya terletak pada kondisi yang akan berhenti dan letak pemeriksaan kondisi tersebut. Nah, perbedaan utama for wheel dan repeat until di sini perbedaan besar ya. Yang pertama, kapan digunakan? For itu digunakan saat jumlah perulangan sudah diketahui sejak awal. Kemudian kalau will digunakan saat jumlah perulangan belum diketahui pasti dan tergantung pada kondisi yang akan terpenuhi. Nah, selanjutnya repeat until atau do while digunakan saat ingin perulangan dieksekusi minimal 1 kali sebelum mengecek kondisi. Selanjutnya pemeriksaan kondisi untuk for, kondisi instalasi, kondisi berhenti, dan penambahan biasanya ditentukan di awal perulangan. Kemudian untuk will, kondisi diperiksa di awal setiap iterasi. Jika kondisi salah sejak awal, blok kode tidak akan pernah dieksekusi. Kemudian repeat until atau do will, yaitu kondisi diperiksa di akhir setiap iterasi. Blok kode akan selalu dieksekusi setidaknya 1 kali terlepas dari kondisi awalnya. Kemudian kondisi perulangannya untuk for, perulangan terus berjalan selama kondisi masih benar atau true atau hingga mencapai batas yang ditentukan. Kemudian untuk will, perulangan terus berjalan selama kondisi true atau benar. Untuk repeat until atau do will, perulangan terus berjalan selama kondisi masih false atau salah dan berhenti ketika kondisi tersebut benar atau true. Nah, ini sintaksisnya untuk for, inisiasi, kondisi, penambahan. Nah, lanjutnya blok kode. Bisa dilihat ya di layar. Untuk will, kondisi, blok kode. Repeat, blok kode, until, dalam kurung kondisi. Kapan menggunakan yang mana? Gunakan perulangan for saat Anda perlu mengulang kode sejumlah kali yang spesifik dan telah ditetapkan. Misalnya saat memproses item dalam sebuah daftar atau mencetak table. Selanjutnya, gunakan perulangan will saat Anda perlu mengulang kode selama suatu kondisi terpenuhi dan jumlah perulangannya tidak pasti. Misalnya, membaca data dari file hingga mencapai akhir. Yang terakhir, repeat until. Gunakan perulangan repeat until atau do will saat Anda ingin memastikan bahwa kode dieksekusi setidaknya 1 kali sebelum kondisi diperiksa. Ini berguna untuk menu interaktif atau validasi input yang harus dijalankan pertama kali. Next, contoh perulangan for. Perulangan for paling baik digunakan saat Anda ingin mengulangi suatu rangkaian elemen seperti daftar atau list, tuple, string atau rentang angka di mana jumlah perulangannya sudah diketahui. Nah, ini ada contoh Python-nya. Ada di sini buah, apel, pisang, cherry, for item, in buah, print item. Nanti akan di print apel, pisang, cherry. Contoh keduanya menggunakan fungsi range, mengulang dari 0 sampai 4 total 5 kali. For i, in range 5, print f, ini adalah iterasi ke i. Nah, i-nya kan tadi 0 sampai 4 sesuai range. Kemudian contoh perulangan will. Perulangan will digunakan saat jumlah perulangan tidak pasti dan perulangan akan terus berjalan selama suatu kondisi masih benar atau true. Nah, contohnya ini angka sama dengan 5, will angka lebih besar 0, print angka sama dengan angka sama dengan 1, mengurangi nilai angka di setiap iterasi. Nah, menghitung mundur dari 5 ya. Jadi 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut. Nah, ini ada 5, 4, 3, 2, 1. Itu ada 5 ya.
Kemudian contoh keduanya ada meminta input pengguna sampai input yang benar dimasukkan. Passwordnya apa nanti? Well, password rahasia. Password input masukkan kata sandi, print kata sandi benar. Kalau benar, masukkan ini bawahnya, masukkan kata sandi salah, masukkan kata sandi salah lagi, masukkan kata sandi rahasia, kata sandi benar. Kalau salah terus akan diminta terus sampai benar ya. Next. Contoh meniru repeat until. Karena Python tidak memiliki repeat until bawaan, Anda bisa mencapainya dengan while true yang akan menciptakan peluangan tak terbatas, lalu menambahkan kondisi if dan break untuk keluar dari peluangan saat kondisi tertentu terpenuhi. Dalam contoh di samping, blok kode akan selalu dieksekusi minimal satu kali sebelum kondisi if angka lebih besar 0 diperiksa. Jika kondisi tidak terpenuhi, peluangan akan berlanjut. Nah, peluangan ketiga. Contohnya minta angka positif, while true, angka integer input, masukkan angka positif. If angka lebih besar 0, break, keluar dari peluangan jika input positif. Else, print angka harus lebih dari 0. Expect value error, print input tidak valid, masukkan angka. Diminta lagi ya, print f angka yang Anda masukkan adalah angka. Oke, lanjut. Flowchart loop. Flowchart loop adalah representasi visual dari sebuah proses perulangan dalam sebuah program yang menunjukkan alur eksekusi langkah demi langkah. Ada beberapa loop yang umum, yaitu for dan while, yang digunakan untuk mengintegrasi atau mengulangi sebuah blok kode. Iterasi pada list adalah salah satu penerapan loop yang paling umum yang memungkinkan kita untuk mengakses dan memproses setiap item dalam sebuah list. Nah, ini flowchart untuk jenis-jenis loop. For loop untuk jumlah iterasi yang diketahui, digunakan ketika mengetahui dengan pasti berapa kali perulangan harus dijalankan, seperti saat mengiterasi sebuah elemen dalam sebuah list. Nah, contohnya seperti ini. Pertama mulai kan yang oval ya. Program dimulai. Inisiasi, tentukan list yang akan diiterasi. Loop, ambil elemen pertama dari list. Kemudian proses, lakukan operasi pada elemen, misalnya cetak. Cek kondisi, periksa apakah masih ada elemen berikutnya di list. Loop, kembali jika ada, kembali ke langkah untuk mengambil elemen berikutnya. Nah, ini nanti jelasnya kita buat flowchart ya. Oke, while loop untuk jumlah iterasi yang tidak diketahui. While loop digunakan untuk while loop digunakan ketika jumlah perulangan tidak diketahui sebelumnya dan perulangan akan terus berjalan sebuah kondisi masih benar-benar atau true ya. Contoh mencetak elemen list satu persatu menggunakan indeks hingga mencapai akhir list. Nah, ini alurnya mulai, inisiasi, tentukan list dan variabel indeks, cek kondisi, periksa apakah nilai indeks lebih kecil dari panjang list, kemudian proses jika benar, ambil elemen pada indeks tersebut dan lakukan operasi. Kemudian yang kelima, perbarui, tambah nilai indeks i tambah sama dengan 1. Loop kembali ke langkah 3 untuk memeriksa kondisi lagi. Kemudian yang ketujuh, selesai. Jika kondisi salah, program selesai. Nah, lanjut. Pola iterasi pada list. 1. Iterasi langsung pada elemen. Ini adalah pola yang paling sederhana di mana loop memproses setiap elemen dalam list secara langsung tanpa perlu mengolah indeks. Nah, contohnya ini sama kita lihat apel, jeruk, mangga. For item in buah, print item. Lanjut, ini 2 menggunakan iterasi menggunakan indeks. Pola ini menggunakan variabel indeks untuk mengakses elemen list yang berguna ketika Anda juga membutuhkan posisi elemen. Nah, ini buah sama tadi apel, jeruk, mangga. Kemudian for i in range, run buah, print f buah ke i plus 1 buah i. Buah ke 1 apel, buah kedua jeruk, buah ketiga mangga. Ini misalnya 0 yang muncul akan apel, kalau 1 yang muncul jeruk, kalau 2 yang muncul mangga. Kemudian iterasi dengan enumerate atau buka tutup kurung. Fungsi maaf terpotong ya. Ini yang ketiga, iterasi dengan enumerate atau buka tutup kurung. Fungsi enumerate buka tutup kurung adalah cara yang lebih ringkas dan efisien untuk mendapatkan indeks
dan elemen secara bersamaan selama iterasi. Nah, ini contohnya buahnya apel, jeruk, mangga, for i item in enumerate buah print f buah ke i plus 1 item sama itu tadi ya, mulai dari 0. Lanjut yang keempat, iterasi dengan while loop. Pola ini memberikan kontrol yang lebih manual atas kondisi perulangan dan penambahan indeks. Contohnya buahnya sama, apel, jeruk, mangga, i nya sama dengan 0, while i lebih kurang lem 2, print buah i plus sama dengan 1, outputnya apel, jeruk, mangga, yaitu ya. Mari kita membuat programnya. Di sini kita akan membuat sekitar 4 program ya. Yang pertama ada activity 5, activity 6, project food delivery service yang tanpa data validasi, dan yang keempat yang pakai data validasi. Oke, langsung saja kita ke programnya. Oke, kita lanjut ke langkah pertama dalam membuat program, yaitu membuat flowchart agar lebih mudah dalam membuat program. Nah, ini kita awali dengan activity 5, yaitu tentang loop. Tadi saya lupa memberitahu bahwa activity 5 itu tentang loop. Nah, ini kita ubah dulu jadi A3 aja biar lebar. Nah, oke, pertama untuk memulai kita pakai yang ini, ellipse. Oke, pada sini lalu klik start. Oke, start. Oke, kemudian nih kalau lebih mudah sebenarnya gitu, saya pencet balok yang ini, create ingredient list. Oke, lanjut nih. Oke, kemudian ini set spot kunci. Lanjut, bisa ada lukis bersih. Oke, lanjut. Harus buat ini. Oke, lanjut. Bagian bisa harus yes. Apa yang posisi in ingredients. Oke, lanjut. Kita yes nih. Kita yes. Oke, sama. Success message. Begitu. Pada diskon. Oke. Kita buat yang dulu guys. Ya. Search. Kita ada pola. Kalau ada poin search. Ini itu bisa pakai mouse pad yang bisa. Oke, kalau kita dulu sama ya. Lanjut sampai 3. Cepat saja. Pola jelas jadi kita ini kita garis ya. Pakai garis yang ini terus pasti ada ubah. Ini kita cek. Oke, ya. Ini sama ya, eksolan pilih aku. Pilih lagi sama ini adalah kita akan sana. Oke. Oh ya, sama. Kalau ini tadi kalau saja misalnya S-nya nomor 2 ya. Nomor 2. Oke, lalu ini kita coba. Oke. Nanti copy deh. Nah, jadi mas. Mohon maaf terpotong lagi tadi karena Bandicam gratisan. Kita lanjut, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut, kita pindahkan. Nah, ini ke sini. Oke, kita lanjut. Ini dikasih satu, jadi kalau 100 tinggal saja. Sudah, coba yang ketiga. Sudah sama sekali. Copy, masuk. Ini kalau ada.
Oke, di sini flowcard yang terjadi, saya jelaskan sedikit. Yang pertama, pastinya star, bentuk oval. Kemudian lanjut create ingredient list atau membuat list bahan. Kemudian set score to 0 atau menyeting skor ke 0. Kemudian selanjutnya create user speak about the cookies recipe, membahas tentang resep membuat cookies. Kemudian ask for one ingredient atau tanya untuk bahan pertama. Langsung ini pakai persegi panjang semua ya. Kemudian yang ini kita menggunakan layang-layang. Ingredient 1 in ingredient list, kalau benar print success message, dan tambahkan 1 to the score ya. Lalu kita langsung ke sini, lanjut ke pertanyaan 2. Kalau salah, print error message atau salah ya, error. Dan lanjut kedua, sama kalau yes print success dan tambah 1 skor. Kalau salah atau no, print error message. Kemudian yang ketiga, tanya pertanyaan bahan ketiga, ingredient 3 in integer list. Kalau benar print success message dan tambah 1 ke score. Kemudian kalau salah print error message. Ini sudah 3 bahan terjawab. Kemudian say game over, print score. Ya, say game over atau sudah selesai dan cetak skornya. Kemudian yang terakhir finish. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita ke Scratch dan Replit ya. Oke, kita mulai membuat Scratch. Yang pertama, seperti biasa, yang pertama ke kejadian lalu ketika berdiri ya, lalu mulai. Oke, kita kita seperti biasa ganti background. Kita cari yang cocok. Square deh. Oke. Lalu kita ke variabel, lalu kita yang ini sembunyikan daftar ingredient list. Ini kita buat sendiri ya. Caranya nih, buat sebuah variabel ingredient list. Yang ini buat sebuah daftar. Kemudian atur sini, lalu yang skor buatnya di variabel. Baru ini buat yang variabel, ini buat ini daftar. Oke, kemudian kita ke tampilkan, lalu katakan, oke, saya tutup. Hello, you have to guess 3 ingredients from the cookies recipe ready. Oke, kita lanjut. Tunggu 3 detik. Kemudian atur variabel, lalu atur indeks ya, dan ini dari indeks ke 1.
Oke, karena ada putar kita ke kontrol, lalu nih ulangi, karena kita ada 3 pertanyaan jadi kita ininya 3 kali mengulanginya. Oke, lanjut. Kita sebenarnya program ini tuh merupakan penyederhanaan dari program sebelumnya ya, yang list array. Oke, lalu ke sensor, lalu tanya lalu ke operator, lalu cari yang gabungan nih, lalu gabungkannya 2 kali ya. Nah, ke variabel, lalu itu ke variabel ya, benar variabel, ini bukan variabel, ini kita tulis ingredient. Oke, lalu ini kan gabungkan indeks labelnya, lalu ini tanda tanya. Oke, dan tunggu, lalu kita ubah indeks di 1, atur indeks ke jawaban, kita ke sensor lalu jawaban. Oke, lalu kita taruh kontrol jika ya, jika tidak, taruh sini, kemudian taruh yang ini. Oke, ingredient list berisi ke variabel berisi ingredient. Nah, lalu ke tampilan, lalu katakan ya di jika ya, ke operator dulu, lupa nih, gabungkan you have successfully lalu ini yang ini variabel gradient. Nah, jika tidak, ke kontrol lalu tunggu selama detik. Sorry kok ini nih kesini, maksudnya ini. Kalau yang jika tidak, isinya adalah katakan juga ya, tapi berbeda kalimat. Itu kalimat your request is wrong. Oke. Nah, lanjut, kita terakhir untuk menutupnya, katakan kita gabungkan dulu game over seperti yang tadi di flowchart. Game over, you have, ini ke variabel harus call. Oke, lalu terakhir tampilkan daftar. Oke, kita tes programnya ya, kita bisa lalu tes. Hello, you have to guess 3 ingredients. Oke, lanjut, kita tebak misalnya tepung, salah ya, ingredient buat ini sepertinya ada kesalahan guys ya. Kita lanjutkan dulu. Ada
ada kesalahan sebentar. Salahnya di mana? Oke, kita coba. Masih saya cari ya kesalahannya di mana. Oke. Oke, saya sudah tahu salahnya di mana, yaitu di sini. Diatur ini harusnya ingredient ya. Ini ingredient, kita coba tes terbang lagi ya. Oh wait, ada salah. Jika benarnya kita lupa untuk menambahkan skor guys. Jadi dia nggak akan bertambah. Nggak akan bertambah ya. Oke, ini kita ubah menjadi skor. Oke, kita coba start ya sekarang ya. Jadi tadi kesalahannya tuh di sini diatur lupa ganti jadi ingredient, lalu yang di sini lupa mengubah menjadi skor. Oke, kita coba. Kalau bisa bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama X. Oke, benar ya. Ini kesalahannya kurang spasi di sini. Oke. Ulangi. Flow. Kenapa tidak bisa guys ya? Oh. Oke, satu benar, dua benar, satu di solve. Oke, benar. Tiga ya benar semua. Ini guys jawabannya. Kalau disalahin apakah jawabannya? Mohon maaf tadi terpotong. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya jawabannya salah, misalnya apa ya? Buah ya, mango. Terus salah ini. Lalu kita ingredient itu kita benerin, kita salin lagi dananya. Oke, skornya jadi hanya satu. Ini tinggal tambahin spasi aja ya. Oke, ini scratchnya sudah jadi. Kita lanjut ke replit ya. Oke, kita akan lanjut ke replit. Kita lanjutkan lagi ke replit activity 5. Tahu langsung saja. Bentar. Baik, kita lanjutkan ke replit activity 5. Langsung aja kita ke programnya. Oke, yang pertama import type activity 5 tentang loop ya. Oke, lanjut ingredient list. List apa aja. Ini sama kayak yang di ini layar blur, ikutin atau
dulu lah, bebas ya semua urutannya. Oh, kemudian coklat, kemudian butter. Bahan ini sebenarnya bebas ya, kita mau ngisi apapun yang kita mau, tapi saya memilih bahan 6 bahan ini ya, bahan satu lagi salt. Oke, lanjut skor sama dengan pulso print untuk awalan. Mana bentar nyari itu hello you, sama kayak tadi yang di scratch ya. Tugas 3 ingredient from the cookies resep. Kita samain ya. Oke, lanjut. Ini kita jeda 2-3 detik lah ya. Lanjut for i kayak tadi yang di PPT gunanya. Oke, nah di tab, tab aja ya guys, pakai tab. Input ingredient mana plus string a+1 ya. Penjelasannya tadi ada di PPT semua. Ini ada yang salah guys, mana yang salah? Bentar, saya keluarin dulu. Oke, masih benar. Kita tab jauh tabnya kok print guys. Ini pas ya, if ingredient ingredient list. Nah, ini variabel ingredient list dan print ya, print you have correctly yes. Oke, plus kemudian lanjut skor +1 yang jika salah else. Oke, ini else print. Kata-katanya sebenarnya bebas guys, tapi sama kayak yang di scratch tadi ya. Loop ini sebenarnya penyederhanaan dari program video kemarin ya. Oke, kita lanjut. Terakhir, wait ini kurang. Nah, guys, apakah oh alamak,
program ini guys. Oke, lanjut kita print. Game over. Oke, ini sama persis ya, tap aja kalau sama ya. Ini oke, udah pause point. Habis ini guys. Oke, kita itu catat karena kalau habis itu ya nanti kita betulkan. Oke, ini yuk. Oke, variabelnya ini ada yang salah guys. Bentar, kita keluaran pasti error. Ini guys. Oke, bentar, ini error guys. Errornya di mana tuh? Di sini. Error. Bentar guys, saya cari dulu ya. Mas, kita lupaan ya. Ini seperti ini. Oke, kita coba start ya. Oke, array PPT, kita coba butter, correct, coklat. Oke, nah satu kita salahin guys, tepung pakai bahasa Indonesia tadi kita. Oke, salah, jadi store 2. Ini langsung menampilkan ingredient listnya apa aja. Oke, ini dari activity 5, kita lanjut ke program selanjutnya. Oke, baik, kita lanjut ke activity 6 tentang create a list for another list. Untuk memudahkan kita membuat scratch dan replit, kita kembali membuat flowchart terlebih dahulu ya. Pertama kita ellipse, lalu mulai start atau start. Oke, dan ke bawah yang kota ini sepanjang secret nulis with number yang bawahnya create new empty number list. Oke, selanjutnya yang yang list element. Oke, mas element of number list oke, kita kanan dulu sepanjang, lalu compute double ini of element. Oke, kita lanjut lagi add value as element in list. Oke, ini kita ya besar. Oke, yes, print the O and then list. Oke, kita yes. Di sini guys, ini percakapan ya. Nah, di sini astagfirullah. Nah, kita ini
Ini udah selesai flowchartnya. Pertama saya jelaskan sedikit. Pertama start, kemudian membuat list angka A dengan 5 angka, kemudian buat baru kosong number list B atau list yang ke B ya. Kemudian last element of number list A. Di sini kalau no, compute double of first element, add the value as a new element in list B. Jika yes, print the old and then new list. Oke. Print yang lama dan list yang baru. Oke, ini gambaran singkat dari flowchart activity 6. Untuk lebih jelas, mari kita ke Scratch ya. Oke, kita ke Scratch. Baik, kita lanjutkan ke Scratch ya. Pertama, kejadian nih, ketika diklik maka akan mulai. Kemudian ke variabel. Lalu hapus semua dari ini variabelnya yang is B ya. Kemudian kita masih variabel, lalu yang ini atur indeks ke 1. Kemudian kita ke kontrol, ulangi sampai ini ya. Oh ini sorry yang ini. Jadi hapus ini, ulangi, tapi yang 10 kalinya ini kita masukkan operator dulu, lalu pilih yang perkalian yang ini. Oke. Dan kita ke variabel lagi, kita ke benda nih, benda ini masukkan, waduh bentar, set. Nah, benda masukkan indeks. Oke, dari number list A. Bentar, kita munculkan dulu. Nah. Oke, udah. Lanjut, kita masih di variabel, lalu tambahkan nih sama yang benda, kita masukkan lagi. Oke. Oh. Cek. Baik, kita lanjut ke activity 6 ya. Langsung kita ke kejadian, lalu ketika diklik maka akan mulai. Oke, kemudian oke, kita lanjut ke Scratch ya, activity 6. Langsung aja ketika diklik maka di kejadian ya, maka akan mulai. Lalu kita ke variabel, cari hapus, kita gabungkan, lalu oh sorry yang ini hapus semua dari number list. Nah, ini variabelnya ganti yang B. Kemudian kita ke masih variabel, atur indeks ke 1. Kemudian kita ke kontrol, lalu cari ulangi yang ini. Oke, kita ke variabel lagi, dari yang panjang dari ya, panjang dari number list A. Kita muncul dulu, oke. Oke, lanjut
cari jenis di variabel, ini tambahkan, kemudian ke operator dari perkalian nih. Oke, variabel lagi, nah cari benda, nah yang ini masukkan ke sini, oke, yang satunya kita masukkan indeks. Oke, indeks dari number list A dikali 2 ke number list B. Oke, lalu masih ke variabel, kita terakhir ubah indeks sebesar 1. Kita tes program kita. Oke, karena number listnya masih kosong, jadi harus diisi dulu. Oke, kita lanjut, kita isi misalnya 5, 4, 7, 2, 3. Oke, ada 5. Kita coba play. Oke, di sini akan dikali 2 semua ya. Oke, programnya berhasil. Mari kita lanjut ke replit. Ini ya, programnya hanya segini. Oke, baik, kita lanjutkan ke Python atau replit. Langsung aja, number list. Nah, ini angkanya misalnya bebas ya, apa gitu. Saya ganti 3, 9, ini 8 deh. Oke, number list B, lanjut. Number list B nya dikosongin ya. Oke, ini tadi mempercepat aja. Lanjut, kita pakai menggunakan for number. Ini sama ya, type aja langsung biar cepat. Kemudian lanjut number variabel yang number list B. Append number, ini bebas mau kali berapa ya, misalnya saya mau kali 2 deh. Oke, lanjut, langsung print, tab sama ini tapi A ya. Nah, ini kita karena sama jadi kita print. Oke, gini aja Pythonnya. Langsung kita running coba. Oke, sorry, ini lupa diubah menjadi B ya. Oke, variabel B, kita coba run. Oke, dia akan mengkali 2. Misalnya sini saya ganti kali 3. Nah, dia di sini akan perkalian 3. Oke, kita lanjut ke project sekarang yang lebih rumit lagi. Oke, kita pindah ke project. Baik, kita lanjut ke flowchart tentang project food delivery service. Langsung saja kita klik mulai. Biasa atau start ya bahasa Inggris. Ya, baik.
Lanjut kita buat itu order listnya. Oke, lanjut. Tuh, oke. Say hello. Dia nggak pakai banyak. Sama kayak yang tadi ya. Pas pizza, tapi pizza. Apa aja tadi? Pizzas. Oke, pizza. Menu. Porto pizza. Oke. Get pizza from available. Please and add it to orders. Add to total price. Oke. Print the order and total price. Oke. Nah, udah. Tinggal ini kita sambung. Nah, ini satu jadi yang pertama sudah pesan, kemudian membuat ketersediaan pizza ya, ketersediaan pizza, kemudian membuat order list, kemudian total price atau total harga video, kemudian itu ya di sini ditanya last pizza of available pizza list, dan kamu print index dan kalau yes ask for pizza menggunakan angka. Nah, terus get pizza for available list, ambil pizza dari available list dan masukkan ke order list, kemudian add 10 harganya to total price, total harganya, kemudian cetak order dan total harganya. Nah, ini flowchartnya ya. Kita akan lanjut ke scratch lalu replete ya, seperti biasa. Nanti habis itu kita pakai yang satu lagi yang pakai data validasinya ya. Oke. Tes. Baik, langsung saja kita ke scratch nih. Pertama, ketika diklik maka akan mulai. Lalu ke variabel, pilih yang hapus semua dari ini ya. Pizza order. Nah, pilih yang variabel pizza order. Kalau belum punya, bisa bikin dulu ininya ya. Apa? Variabelnya. Kemudian lanjut sembunyikan daftar. Sembunyikan variabel. Oke. Sini lalu variabelnya continue ordering ya. Kemudian atur total price. Ini kalau mau dilihatin, nah ke 0. Kemudian katakan halo atau hello sesuai yang di flow chartnya ya. Lalu kita ke kontrol, tunggu 2 detik dulu. Oke, lalu ke variabel lagi, atur variabelnya continue ordering ke true. Oke, kemudian ke kejadian, ke kontrol, lalu kita pencet ulangi sampai cari. Nah, yang ini ulangi sampai operator, cari yang sama dengan ini ke variabel, lalu cari yang continue ordering ini. Nah, kita biar muncul. Oke. Ini ke false. Oke. Nah, sudah, lalu ke sensor, lalu tanya. Nih, do you want to add
pizza. Yes. Yes or no? Salah guys. Sini ya. Oke. Lanjut. Kontrol lagi ke jika tidak yang ini. Jika ke operator dulu, ini jika ke sensor jawaban yes, tanya lagi nih, buat pizza apa yang kamu mau. Oke, lanjut ke variabel lalu atur. Oke, pizza order lagi jawaban sudah, lalu ke ini tambahkan user choice guys, melakukan kalau tambahkan sama aja, tambahkan dan aktifkan user choice, masukin dari available bisa bisa masuk variabel program besar 10, lalu ini katakan yang ini lah, ini gabungkan lagi, adding, tambahkan variabel benda. Oke, nih sorry, ini kenapa banyak banget ya. Oke, wait, benar. Ini pizza choice nih ke available pizza, lalu pizza to the list. Oke, kita lalu tunggu 2 detik. Nah, udah yang yes sudah, kita lanjut ke jika tidaknya ya. Jika tidak, atur continue ordering ke false. Oke, kita lanjut untuk akhirannya, katakan lalu ke operator, gabungkan lagi, you have to pay ke variabel mana total list total price nih, saya mau pakai dolar aja, dolar. Oke, terus ke kontrol lalu tunggu 2 detik.
Oke, lalu ke sensor lalu tanya, what do you want to left? Tip nih lupa. Oke. Oke. Lalu ke variabel lalu atur lagi. Ini total price. Oke. Ini ditambah dulu. Lalu tambah kali ini. Oke. Bagi 100. Oke. Masukin total price. Lalu tambahin total price kali jawaban. Nanti untuk itu persenan. Kalau sini bagi 100. Oke. Kita lanjut ke katakan ya. Katakan tar oke, operator lalu gabungkan lagi. Oke. Thank you. The price is now ke variabel total price. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf terpotong. Nah, kita lanjutkan nih ke available pizza. Oke. Pertama ada Margherita. Oh, dan di semua kecil aja. Margherita. Kemudian yang kedua ada calzone. Kemudian ada four cheese. Dan yang keempat ada pepperoni atau sosis. Terakhir ada Napoli. Oke. Ini ulangin. Oke, kita coba start. Hello. Do you want to add pizza? Bentar. Yes. Oke, ini kita milih menggunakan 4. Saya mau yang sosis. Oke. Saya mau nambah. Yes. Oke, saya mau pizza yang nomor 3. Oke. Nah, no. Oke. Kamu harus bayar $20. 25 deh. Oke, the price is 25. Pizza are on the way. OTW. Oke, program berhasil ya dijalankan. Jadi programnya seperti ini. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan satu persatu. Nah, kita akan lanjut ke Replit ya. Oke, kita akan lanjut ke Replit. Baik, kita lanjut ke Project Food Delivery Service yang Replit. Oke, langsung aja. Nah, langsung yang pertama available pizza. Ini benar. Dong kita calzone. Oke.
more cheese. Udah ya, ini 1, 2, 3, 4, 5 saja. Udah, lanjut ke pizza order. Nah, pizza ordernya kan kosong ya. Membawa total price. Mulai dari 0 dulu, lalu print. Print kata sambutan. Perkataan awal seperti hello. Here is the menu today. Oke, lanjut for pizza in enumerate. Okay. E plus pizza. Oke. Continue. Oke. Kalau mau nambah lagi group. One. Five. Eight. So, import new one to add topic ya. Yes. Good. Yeah. Yes. Sama ya. Pasti keterangan. Oke. Pizza order. Time.
It's the choice. Look at a print play and think hey, maybe think this method is the choice plus pizza in the order. Hmm? Okay, kami pag-average tidak continue on task. Nah, ya, ayo, you will have order. Okay, dan lagi, you have to pay the price first blood. Dan lanjut, first banyak yang salah ya, guys. Nah, ini oke, pertama about if low input but if you want to give the decision back, okay, out
Guys. Nah, ini thank you. Nah, beres yang atas kurang print lagi print print tanda plus oh ini masa TA ya. So, plus the order plus yang salah. Missing plus line 8 missing plus. Oke. Oke, 16 print order titik append available pizza choice. Oke, print ini juga salah nih guys. Bentar ya, ini masih jalan. Ini masih jalan loh guys. Oke, kita lanjut. Nah, 14 kita mau cek daerah-daerah sini ya. Continue ordering through while answer pizza. Oke, ini mulai nih. Oh, astagfirullah. Oke, videonya sampai terputus ya. Oke, kita lanjut. Ini ya, kurang spasi ternyata. Ya Allah.
luar biasa loh. Oke, kita coba running ya. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Oke, ini ada E0-nya ya. Coba deh. Yes. 4, 3 deh. Yes. 2. Oke. No. Oke, ketahuan kan dari sini programnya ada yang kurang, ya akan berulang terus. What do you want? Oke, kita akan mencari solve-nya. Ini sudah jadi ya. Oke, kita mulai dari awal. Baik, sudah jadi, tadi sudah saya benerin. Ternyata nih kurang yang masukinnya ini loh. Oke, kita coba running. Oke, yes. 2. Lagi ya. Yang nomor 1 udah no. Oke, you have ordered 4 cheese dan calzone, total have to pay $20. Boleh tip 25% coba. Oke, thank you, the price is now $25. Pizza are on the way. Oke, ini merupakan program astagfirullahaladzim. Oke, setelah diotak-atik tadi, ini sudah jadi ya. Kita coba running. Oke, what do you want? Add to pizza? Yes. Pizza nomor berapa yang mau? Saya mau yang pepperoni nomor 3. Yes, satu lagi. Sama yang cheese. Oke, sudah cukup. Oke, you have ordered pepperoni dan 4 cheese. You have to pay $20. Apa kamu ingin memberikan tips? Berapa itu? Misalnya 25. Oke, thank you. The price is now $25. Pizza are on the way. Oke, programnya berhasil ya. Oke, kita lanjut ke yang ada data validasinya ya. Oke, kita lanjut ke project food delivery service yang data validasi. Sebagian besar sebenarnya sama saja, tapi perbedaannya mulai dari sini ke bawah nanti. Oke, kita akan bikin dulu langsung ya. Ask if the user want to order pizza. Proses ask for pizza. Ini pizza available. Please and if this and so total price. Oke, jika dia menjawabnya salah atau false, the order and total price. Oke, sorry, kan saya. Oke, sorry, lanjut. Nah, lanjut. And the tip to total price. Oke, total update price. Say that the pizza are on the way. Oke, ini saya jelaskan sedikit. Di sini yang atas sama kayak yang tadi tanpa data validasi ya, dimulai dari start dan membuat list pizza yang tersedia, kemudian membuat order list, kemudian total price disetting ke 0, kemudian katakan hello, last pizza of available pizza list, jika no per index and pizza. Nah, jika ini lanjut, ask, tanya
Tanya pengguna apakah ingin mengorder pizza. Jawabannya yes or no saja. Oke, ini apa dikasih false. Oke. Nah, jika jawabannya true, maka ask for a pizza. Tanya pizza yang mana yang mau. Kemudian ambil pizza dari ketersediaan list yang tersedia, kemudian tambahkan di order list, kemudian add 10 to total harganya, kemudian tanya lagi seperti yang tadi sama, akan berulang-ulang terus apakah itu mau sampai berapapun. Jika tidak, cetak order dan total harga, kemudian tanya apakah ingin memberi tips 0 sampai 25%, kemudian jumlahkan dan tambahkan tip to harga total ya. Kemudian print total harga terbaru, kemudian katakan pizza akan segera datang. Oke, ini merupakan flowchart dari Project Food Delivery Service data validasi ya. Oke, kita langsung ke Scratch dan Replit-nya ya. Oke, baik. Saya di sini menjelaskan saja, tidak membuat apa perbedaannya dengan yang tidak data validasi. Oke, secara keseluruhan sebenarnya sama ini dari awal hingga akhir ya. Yang berbeda adalah pertama ini, jika di yang tanpa data validasi, variabelnya hanya continue ordering, tapi di sini ada ditambahkan lagi valid tip dan valid pizza choice. Nah, kemudian kita lanjut, ini sama seperti tadi, jadi ditambah variabelnya ditambah valid ya kata depannya. Perbedaan selanjutnya ada di ini variabel sini valid ini perbedaannya ya, valid pizza choice dan ini sampai ini sama masih masih sama. Nah, ini perbedaannya lagi ada di sini ya. Dia jika pizza lebih dari 0 dan pizza kurang dari panjang dari available pizza plus 1. Nah, ini ya. Ini bedanya. Lalu di sini tambahkan benda dari available pizza ke pizza order tetap sama. Di sini katakan gabungkan adding, di sini masih sama dengan yang tanpa data validasi. Nah, ini variabelnya beda. Di sini valid pizza choice ya. Dan jika tidak, katakan please choose a correct number ya. Jika tidak tersedia ya, kita coba nih. Oke, misalnya kita milih 0. Oke, dia langsung kok bentar jadi 1. Wait, kok dia 0 ya? Bentar guys, you have to 0. Oh wait, astagfirullah. Tadi kenapa kita milih 0 ya? Astagfirullah, udah mabuk ya. Nah, ini dia kalau jika tidak ada kurang dari 0, dia 0 ya, bukan lebih dari 0 dan tidak lebih dari 0 ya pokoknya. Makanya dia tadi ke jika tidak ini mana, please choose a correct number. Oke, kita stop lagi, tunggu 2 detik, kemudian jika tidak, atur continue ordering ke false. Nah, ini katakan gabungkan, ini masih sama seperti yang tadi,
Ini kenapa euro ini? Oke. Ini sama semua ya. Ini tapi variabelnya valid tip. Oke, jawabannya min 1 sampai 26 ya. Coba kita jawab min 1 ya. Apa yang terjadi? No. Min 1. Oke, dia akan menolak ya. Harus lebih dari 0 berarti. Oke. Jadi ini buat rentangnya ya, bedanya ya. Kan kalau tadi 0 sampai 25 dia menggunakan nih. Oke, lanjut. Atur valid tip ke true. Jika tidak, katakan please provide a number. Nah, kita coba ya ke scratch yang tadi ya. Nah, kita coba. Jika kita naruh 8 di sini, nah dia tetap masuk ya. Dan tetap itu terbayar misalnya 90%. Nah, dia tetap membaca ya. Kalau ini kan dia akan menolak ya. Ini, coba yes. Akan disuruh ngisi yang benar gitu. Oke. Ini no. Seperti 50%. Nah, disuruh ngisi yang benar, angka yang sesuai rentangnya. Oke. Ya, itu ya bedanya ya. Dia itu kalau yang valid itu harus sesuai dengan rentang angka yang diberikan seperti tadi 0 sampai 25%. Harus dalam rentang tersebut. Ya, selebihnya sama ya. Oke. Kita lanjut membahas yang scratch. Yang replit. Oke. Ini sekarang kita sudah di replit yang data validasi ya. Perbedaannya apa dengan yang biasa tuh? Kita baca dari awal. Available pizza ini sama ya. Pepperoni, Napoli, 4 cheese. Pizza order tetap buka tutup kurungnya kosong. Kemudian total price dimulai dari 0. Print hello nih kata-katanya sama. 4E pizza in enumerate available pizza. Ini sama kayak yang tanpa data validasi ya. Kemudian continue ordering through. While continue ordering, answer input do you want to add yes or no. Ini masih sama. If answer yes, kita ini bedanya mulai dari sini ya. Valid pizza choice sama dengan false. Oke. While not, jika tidak, valid pizza choice integer input. What pizza do you want? Provide a number. Validate user input. Jika pizza choice lebih atau sama dengan 0 and pizza choice kurang atau sama dengan min 1, dia akan menolak gitu sistemnya. Nah, ini dia akan menjawab gini, please provide a current number ya. Lanjut, ini else continue ordering sama dengan false. Print you have order ini sama. Print pizza order sama. Print you have to pay. Total price ini kenapa euro sih tadi ya. Oke. Nah, ini valid tip. Nah, ini false will not valid tip. Nah, jika dia 0 sama dengan lebih besar atau sama dengan 0 and tip kurang atau sama dengan 5, valid tip true. Jika di luar rentang ini maka dia akan mengeprint please provide a current number. Nah, total price sama dengan
total price kali tip per 100. Print thank you, the price is now, ini sama ya. Oke, kita coba running. Oke, yes. Nah, coba di luar angka, misalnya 90. Oke, please suruh yang benar dong. Itu 3. Oke, misalnya ini 0, ada 1 aja cukup. Oke, pokoknya misalnya kita 90. Please provide a card number. Isi yang benar dong. Nah, 20 aja deh. Oke, jadi thank you. The price is now $12. Pizza are now on the way. Nah, itu bedanya ya. Dia kalau yang data validasi tidak bisa di luar rentang. Kalau yang tanpa data validasi tadi dia itu bisa 90 tetap, misalnya kita milih pizza nomor berapa, pizza nomor 5, nomor 10 lah, dia tetap membaca bahwa itu ada barangnya gitu, tapi dengan isinya kosong gitu, kotak kosong di result. Nah, itu dia, tetap ngebaca $10 juga. Oke, misalnya yang tip, misal kita isi 90%, dia juga ngebaca dia bahwa, tapi angkanya nggak tahu itu ngasal apa gimana ya. Oke, kita lanjut ke penutupan guys. Oke. Ya, cukup sekian video saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada saran dan kritik bisa dicantumkan di kolom komentar ya. Mohon maaf ya atas banyak kekurangan ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.